Kalau lu penasaran, lu kepo, lu mau ngerti, temukan jawabannya. Kalau lu mau merasa hidup, merasa ada, dan merasa berarti, temukan maknanya. Yo ahlaners, kenalin, gua mahasiswa jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Pada video kali ini, gue pengen membahas tentang kaidah tafsir ya. Sebenarnya tujuan awal gue itu cuman pengen di video itu terus diarsipin ya, karena melihat gue itu merasa bahwasannya kaidah tafsir itu menarik banyak insight yang gue belum tahu sebelumnya, terus membuka pemikiran gue dan sudut pandang gue tuh terhadap suatu ayat gitu ya. Pas gue pikir-pikir, ternyata sayang juga kalau misalnya cuman diarsipin. Kali aja kalau misalnya gue bisa terbuka pikirannya dan bisa dapat sudut pandang baru, ya kenapa lo enggak kan gitu. Jadi ya harapannya semoga video ini bisa ngebuka sudut pandang lo terhadap suatu ayat dan juga bisa dapat insight-insight baru bareng-bareng. Oke. Gue di sini pakai buku ini, Kaidah Tafsir Berbasis Terapan Pedoman Para Pengkaji Al-Quran, karya Dr. Ahmad Husnul Hakim IMZI, MA. Ini dosen gue di kampus. Oke. Langsung aja ke pembahasannya ya. Jadi gue pengen bahas tentang kaidah tafsir huruf athof. Ya. Huruf athof itu ada banyak, tapi yang dibahas di buku itu ada waw, fa, dan summa. Kenapa? Simpelnya karena ketiga huruf itu paling banyak ditemukan di dalam Al-Quran. Jadi selaras. Kalau misalnya yang paling banyak 3 itu ya kita bahas 3 dulu aja. Nanti yang banyaknya nanti aja. Kita bahas dulu yang gampang dulu, oke? Lanjut. Huruf athof yang bakal gue bahas yang pada video ini yaitu huruf athof waw dengan fungsi limut lakil jam'i. Oke. Secara harfiah, limut lakil jam'i adalah penggabungan secara mutlak. Jadi tidak ada yang diprioritaskan dan tidak ada yang dipisah. Seperti itu. Langsung aja kita masuk ke ayat ya sebagai terapannya. Kita masuk ke ayat surat An-Nur ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata wa ati'ur rasula la'allakum turhamun. Dan tunaikanlah salat, dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan taatilah rasul kalian agar kalian dirahmati. Dalam ayat ini ada 3 indikasi bahwa kita itu akan menjadi orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya 1, mendirikan salat. Yang kedua, menunaikan zakat. Yang ketiga, menaati Rasul tentunya. Nah, pada konteks ini, waw limut lakil jam'i itu sangat tepat untuk diterapkan. Kenapa? Karena nggak mungkin dong kita sholat, tapi kita nggak menunaikan zakat atau nggak taat sama Rasul. Atau kita menunaikan zakat, tapi kita nggak taat sama Rasul dan nggak sholat. Atau kita taat sama Rasul tapi kita nggak sholat dan nggak menunaikan zakat. Otomatis ada kerancuan makna di sana yang nggak masuk gitu, ya kan? Maka penerapan waw limut lakil jam'i pada ayat ini tuh pas gitu, tepat. Maka ditarik dari sini garis bahwasannya aqimus shalah ini adalah hubungan vertikal antara seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hubungan vertikal ke atas sholat. Dan wa'atuz zakah adalah hubungan horizontal antara hamba dan hamba yang lainnya, manusia. Jadi manifestasi bahwasannya manusia itu makhluk sosial, membutuhkan makhluk yang lainnya. Seperti itu. Jadi bagaimana manusia itu membangun hubungan yang baik sama Allah Subhanahu wa taala, tapi nggak lupa gitu bahwasannya dia juga makhluk sosial yang berhubungan sama manusia lainnya. Maka dari itu nggak tepat kalau misalnya aqimus sholat aja tapi nggak dipakai zakatnya. Orang sholat tapi tidak berzakat itu kurang tepat.
Demikian pembahasan pada ayat tersebut ya. Kemudian masuk lagi ke ayat yang kedua. Kita masuk ke dalam surat An-Nisa ayat 59. Ini kalau misalnya gue salah ayatnya kasih tahu aja ya. Enggak apa-apa. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan pemegang kekuasaan di antara kalian, pemerintah lah katakan, ya, pemerintah, ketua dan sebagainya. Ayat ini sangat tepat kalau misalnya kita pakai kaidah limut lakil jam'i. Kenapa? Karena ya tadi itu penggabungan secara mutlak. Nggak mungkin dong ketika kita taat sama Allah sama taat sama Rasulnya, tapi kita membangkang sama ketua, presiden. Ya katakanlah ketua lah, presiden mungkin lu udah ya Indonesia men gitu ya. Ya katakanlah ketua gitu ya, kita bangga sama ketua ibaratnya di sekolah atau nggak di organisasi. Padahal ketua itu baik ngasih taunya apa yang Allah suruh dan Rasul suruh tuh disuruh sama dia. Maksudnya tidak melewati perintah Allah dan Rasulnya, itu kan. Jadi rancu kalau misalnya dipisah, kita taat sama ulil amri aja nggak taat sama Allah atau nggak taat sama Rasul, atau kita taat sama Allah tapi kita berdoa, berzakat, berini tapi kita nggak taat sama Rasul, kita nggak taat sama ulil amri gitu, kita nggak taat sama RT sama RW, kan rancu juga gitu, nggak masuk lah ibaratnya. Atau kita mengikuti sunnah Nabi gitu, tapi kita gak sholat gitu yang sebagaimana Allah suruh. Atau kita menjelek-jelekan orang lain, menghina, mencaci maki saudara kita, ya nggak masuk juga. Jadi harus selaras antara atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Nah seperti itu kurang lebih gambarannya. Dan di sini dosenku mengatakan bahwasannya Allah dan Rasul itu diatofkan kepada ati'u, artinya taatilah Allah dan taatilah Rasul. Kemudian pada kata wa ulil amri minkum itu nggak pakai ati'u, tapi diatofkan kepada Rasul yang lebih dekat gitu. Artinya bahwasannya ketaatan terhadap ulil amri itu harus melalui ketaatan terhadap Allah dan Rasulnya tentunya. Nggak mungkin ketaatan kepada ulil amri dilakukan tanpa ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Rancu juga gitu ya. Melihat dari asbabun nuzulnya, gue baca di buku itu, jadi ada suatu perang ya, perang Sariyah gitu. Nabi mengomando Huzafah ya, Huzafah bin Adi bin Qais. Kalau salah koreksi aja ya, santai, terbuka kok. Jadi Huzafah bin Adi bin Qais ini ingin mengetes loyalitas anak buahnya. Ya katakan komando itu, mau ngetes. Ketua kita tes lah, tatar dulu gitu. Kemudian ketika mau ngetes itu dikatakan, apakah saya komando pasukan kalian gitu, pemimpin? Ya, Anda adalah pemimpin kami gitu. Maka kumpulkanlah kayu bakar. Kumpulkan kayu bakar. Maka bakarlah kayu bakar itu, dibakar kayu bakar sama pasukannya. Kemudian masuklah ke dalam kayu bakar tersebut. Lah, kan masuklah ke dalam kayu bakar tersebut. Kemudian datang seorang sahabat mengatakan, bagaimana mungkin kamu mengatakan kami harus masuk ke dalam kayu bakar, ke dalam api itu, sedangkan Rasul mengatakan ya hindari api, lari dari api itu. Kemudian sahabat yang mengatakan demikian itu bilang, jangan ada yang masuk, jangan ada yang mematuhi komando dia sampai kita bertemu dengan Rasulullah SAW. Setelah ketemu Rasul, di situ diriwayatkan bahwasanya mengatakan, untung kalian nggak masuk ke dalam api itu. Kalau masuk kalian mungkin nggak ada di sini sekarang, gitu. Jadi apa poinnya itu ketaatan kepada ulil amri harus berdasarkan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Nggak mungkin ketaatan kepada ulil amri itu bersifat independen, nggak. Beda dengan ketaatan Rasul. Maksudnya Rasul menetapkan hukum yang mungkin sebelumnya itu tidak ada di Al-Quran. Tapi karena sosok Rasul ini adalah
makhluk yang sempurna gitu, maka nggak jadi masalah. Maksudnya bukan berarti Rasul itu menyalahi hadis dan Quran, bukan. Maksudnya permasalahan kehidupan kita yang nggak langsung dijelasin sama Al-Quran. Ada dalam Al-Quran, tapi nggak secara rinci dijelaskan, maka dijelaskan dalam hadis. Dan ini Rasul mengambil hal tersebut ya dari Rasul sendiri, independen gitu. Karena beliau adalah sang pemegang wahyu. Beliau langsung mendapatkan wahyu ilham ilahi dari Allah dan melalui malaikat Jibril. Seperti itu mungkin gambarannya kurang lebih. Ya, mungkin sampai sini dulu video kita buat kali ini. Ya, gue mau disclaimer bahwasannya gue bukan ahli tafsir, gue juga bukan ahli fikih hadis dan sebagainya. Gue cuman mahasiswa yang pengen belajar dan pengen sharing ilmu gue, ya insight lah katakan, insight dan sudut pandang pemikiran tentang suatu ayat. Itu aja. Gue juga pakai buku kaidah tafsir. Kalau dibandingin sama buku-buku besar yang pernah kalian pelajari tentang fikih dan tafsir sebagainya, mungkin referensi gue kurang dan ya apa adanya. Tapi it's okay, feel free aja buat lu bagiin insight lu di kolom komentar. Gue terbuka kok, terbuka buat masukan, koreksi dan kritik lainnya. Oke, sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa temukan maknanya.